Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi hari ini pun masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam dan ibadah ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kering salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita diberi kesempatan Allah mendapat syafaat dari beliau, bertemu beliau dan berkumpul bersama beliau di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini kajiannya masih tentang ilmu hakikat ya, pemahaman dan pengamalan dengan pendekatan ilmu hakikat. Kita sudah masuk kepada part yang kelima ya, part yang kelima. Hari ini tentang kita masih babnya bab ruhani ya, hakikat manusia yang babnya adalah tentang ruhani. Sekarang kita masuk sudah episode yang kelima tentang ruhani ini ya, bagaimana kondisi ruhani mulai dari saat kita mati, sakratul maut, sampai nanti kita di dalam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisab, ujungnya masuk ke dalam surga atau dicemplungkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang berbagai macam hal tentang hakikat manusia, tentang ruh, bagaimana sifat-sifatnya, apa aja keutamaannya, keunggulannya, apa kelemahannya, bagaimana penyakit-penyakitnya, dan bagaimana kita bisa mendeteksi ruhani yang sehat dan ruhani yang sakit, dan bagaimana cara mengobatinya sepintas kalau ruhani itu sakit. Nah, sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa bapak-bapak sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa kita nggak nampak ruhani kita. Saat ini kita nggak nampak kondisi ruhani kita, bentuk ruhani kita, seperti apa ruhani kita, saat ini kita nggak bisa nampak. Ya, karena dia gaib. Ya, yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ya, gaib tahu kita. Tak ada informasi. Enggak bisa kita gali kecuali apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan apa yang Allah sampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita enggak tahu di sini mana ruhaninya yang sehat, mana ruhani yang sakit, enggak tahu. Yang kita bisa lihat nanti indikatornya saja. Ya, indikatornya. Apa indikatornya? Oh, kemarin kita udah bahas ada 6 atau 7 indikator ruhani yang sakit dan ruhani yang sehat. Dari indikator itu kita tahu, oh ini orang ruhaninya sakit, oh ini orang ruhaninya sehat. Tapi lagi-lagi saya katakan pada pertemuan sebelumnya, indikator itu untuk kita, ya, bukan untuk orang lain. Ya, jadi gitu. Nah, ketahuannya seperti apa ruhani kita, bentuknya, ya, kondisinya, itu saat kita mati, sakratul maut. Jadi ketika kita mulai dicabut oleh Allah ruh kita,
Ya, saat itu mata kita sudah tidak bisa melihat lagi, pendengaran kita yang masih tinggal. Makanya saat orang sakratul maut hanya bisa ditalkinkan, karena dia nggak bisa melihat yang nyata lagi, dia sudah bisa melihat yang gaib. Dia bisa melihat malaikat maut dan malaikat yang mengiringinya. Dia sudah bisa melihat, dinampakkan hisabnya, bahasa kita perhitungan sementara perbuatannya, apa yang dia bikin di dunia ini. Juga dinampakkan di mana nanti dia tinggal. Kalau dia tinggal di surga, dinampakkan surga. Kalau dia tinggal di neraka, dinampakkan neraka. Makanya banyak orang ketika sakratul maut pasti semuanya tobat kalau dia berdosa. Bahkan orang beriman pun kalau kurang amalnya dia nyesel, ya, minta dipanjangin. Jadi gitu Pak. Jadi orang beriman pun kalau amalnya kurang, dinampakkan hisab sementaranya amalnya kurang, dia pun nyesel pengen dipanjangin. Itu Allah jelaskan dalam surat Al-Munafikun mulai dari ayat 9 sampai ayat terakhir. Ya. Dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, wahai Tuhanku, panjangkan sedikit umurku sampai waktu yang dekat, fa asaddaqo, pasti aku banyak bersedekah, wa akum minas solehin, dan aku akan menjadi orang soleh. Ini ayat kondisi orang beriman yang amalnya kurang. Ya, jadi gitu. Ngomong begitu. Kalau orang kafir atau orang yang zalim itu tobat. Inni tubtul an, dia bilang, ya Allah, aku tobat hari ini. Cuman sayang, lagi-lagi kalau sudah ajal sudah datang, idaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak akan bisa dimundurkan walaupun dimajukan. Nah, jadi kita sudah bisa melihat, makanya pada saat itu pasti semua orang yang kafir atau zalim pasti akan tobat. Yang orang beriman, yang benar imannya, yang cukup amalnya akan senang, akan tersenyum. Yang itu yang Allah gambarkan dalam surat 41 Fussilat ayat 30 sampai 32. Jadi kamu lihat kondisi orang Pak ya, apakah dia orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, atau beriman yang kurang amalnya, atau orang zalim, orang beriman yang zalim, atau orang kafir. Itu diceritakan Allah semua kondisi sakratul mautnya. Ya, gitu. Kalau orang zalim sama orang kafir itu Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 18. Ya. Jadi gitu. Kalau orang beriman yang kurang amalnya itu surat Al-Munafikun 63 ayat 9, 10, 11. Kalau orang beriman yang cukup amalnya, ya, yang husnul khotimah istilah kita, yang dipanggil dalam Al-Quran juga disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, surah Al-Fajr 3 ayat terakhir atau 4 ayat terakhir, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu diceritakan kondisi sakratul mautnya dalam surat Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 32. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kondisi itu ketika dicabut, baru kita bisa ngelihat Pak, begitu ruh kita dicabut, blak, lepas dari badan kita, baru kita bisa melihat seperti apa diri kita yang sesungguhnya. Jadi gitu Pak. Jadi baru tahunya kita rohani kita seperti apa ketika sudah dicabut. Ya sudah nggak ada lagi badan itu, udah nampak kita. Nah, di situ baru terkejut. Ada orang yang rohaninya indah, cantik, berseri-seri, wangi. Itulah orang-orang beriman yang cukup amalnya. Itu yang tadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah orang yang istiqomah dalam iman dan amal soleh yang digambarkan dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Wangi, indah, cantik sekali Pak. Berseri-seri. Gitu loh. Ya, begitu dicabut dengan tenang kembali kepada Allah, semua malaikat terheran-heran. Wangi apa ini? Wangi apa ini? Siapa ini? Si fulan.
meninggal akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya mereka bergembira, salamun alaikum, selamat sama kalian. Tadi kan dibaca surat apa Az-Zumar oleh imam tadi itu, salamun alaikum kata para malaikat. Ya, salamun alaikum. Ya, selamatlah kalian, bergembiralah kalian. Tibtum, berbahagialah kalian. Wangi naik sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diterima, dibuka pintu langit, maka diterima. Tapi sebaliknya ada yang tadi yang berdosa, yang banyak maksiatnya, meninggalnya bau, kondisi ruhaninya jelek, buruk. Ya bahasa kita, udahlah nggak pernah mandi, nggak pernah, apalagi istilahnya, nggak pernah bersih-bersih, akhirnya jadi bau, kotor. Begitu mati semua makhluk kebauan, malaikat tuh kebauan. Ini bau apa nih? Pak, jangankan kayak gitu Pak, kentut aja kita marah Pak. Orang kentut, kita lagi enak-enak, maaf ya, bau pasti kita marah. Coba deh, ini baunya semerbak. Malaikat mengatakan, apa ini? Bau apa ini? Si fulan mati. Akhirnya kita disumpahi, dilaknat oleh malaikat. Ini bikin bau semestanya, kira-kira begitu. Ya, diangkat naik ke langit, pintu langit ditutup, Allah tidak terima, kata Allah, ini hambaku, aku kirim dalam keadaan bersih. Ketika dia lahir, bersih ruhaninya, ruhnya bersih, sekarang dia kotor, bau, aku nggak terima, kata Allah. Bantingkan dia ke bumi, akhirnya dia dibantingkan ke bumi. Bayangkan Pak, kita nggak tahu di mana tingginya tuh. Ya, Sidratul Muntaha lewat lagi, dijatuhkan ke bumi. Bayangin Pak, kalau kita belajar teori gravitasi, makin tinggi tempat jatuh, makin ngeri, makin dahsyat sakitnya. Kita kalau lompat 1 meter sakit, kalau 10 meter, woi, bisa mati kita. Bagaimana kalau 20 meter? Bagaimana 30 meter? Bagaimana kecepatan gravitasi itu? Kalau kita belajar kan, kecepatannya tuh gravitasi itu berapa itu? Bayangkan, sampai ke bumi dibantingkan, menjeritlah kita. Semua makhluk mendengar jeritannya, kecuali jin dan manusia. Kenapa semua jin dan manusia enggak dengar? Karena kalau kita dengar, pasti kita beriman semuanya. Pasti kita sengaja ditutup pendengaran kita. Selain itu dengar semuanya. Bayangin Pak. Jadi orang yang, ini sedikit cerita saja dulu. Jadi orang yang beriman tadi, yang bagus tadi, ya setelah diterima, ditempatkan di namanya Illiyin. Itu surah Al-Mutaffifin. Inna kitabal abrari fi Illiyin. Di Illiyin namanya, tempat yang tinggi. Illiyin itu artinya dari kata-kata Ali, tinggi. Ya, tempat Illiyin. Nah, tapi sebaliknya orang-orang yang pendosa-pendosa itu, ya, inna kitabal fujjari la fi sijjin. Dimasukkan ke sijjin itu artinya penjara, sijnun, penjara. Tempatnya, ada yang mengatakan sijjin itu di bawah bumi, kerak bumi lagi, pokoknya bumi yang paling panas itu, waduh. Jadi bumi itu Pak, kalau inti itu kan panas tuh Pak. Di situ. Jadi letak sijjin itu. Memang mengerikan kalau kita bahas begini. Nah ini belajar ilmu hakikatnya begini. Bicara-bicara yang gaib kita. Logika udah nggak nyampe. Ini yang bicara adalah Al-Quran dan hadis. Berita-beritanya dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi mati, yang beriman yang cukup amalnya masuk di Illiyin, tempat yang tinggi, yang kita nggak tahu di mana tuh Allah letakkan tempat yang tinggi itu. Sebelum masuk surga. Jadi belum masuk surga dulu Pak. Masuk surga itu nanti setelah hari hisab dibangkitkan, nah itu baru masuk. Ya, setelah selesai proses semua hisab sampai melewati jembatan Sirat baru masuk. Dan neraka pun gitu juga, tidak dimasukkan neraka, dimasuk sijin dulu. Istilah kita lembah-lembah neraka. Ya, makanya salah satu doa kita kepada orang mati itu, ya jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga.
Ya. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Tinggal masih di taman-taman surga. Itulah di Illiyin. Nah, jadi wala taj'al qabrahu, jangan jadikan dia hufratan min farin naran, di dalam lembah-lembah neraka. Jadi alam kubur itu, Pak. Jadi bedakan antara alam kubur dengan kuburan. Lain, Pak, ya. Bu, alam kubur sama kuburan dua hal yang berbeda. Kuburan itu tempat badan kita, fisik kita. Tuh, yang di tanah itu. Dari tanah, ditanam di tanah, dikubur kita. Tapi kalau alam kubur tuh alam yang lain, tempat ruhani kita. Jadi bedakan ya. Jadi antara kuburan dengan alam kubur dua hal yang berbeda. Jadi alam kubur itu tempat apa? Tempat ruhani. Kalau yang bagus tadi alam kuburnya namanya Illiyin, kalau yang digebukin itu ya alam kubur namanya Sijjin. Kalau kuburan tempat apa? Badan kita dikubur. Jadi jangan dipikir nanti kita ini ketemu, Pak, nggak ketemu. Kalau udah mati selesai, nggak ada ketemu, kita nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol, udah mati sudah, alam kuburnya masing-masing. Walaupun kuburannya sebelah-sebelah atau didempetkan atau disatukan, biar di blender tahu masa gitu, blender sana. Kadang-kadang ada orang tuh yang pakai logika, nanti mati, kalau aku mati kuburkan di sebelah istriku, di sebelah suamiku, nggak jumpa itu, Pak. Ya, nggak jumpa itu. Yang kita pikir kita jumpa, badannya sebelah-sebelahan bakal nempel, tapi alam kuburnya beda. Masing-masing kita punya alam kubur sendiri-sendiri. Jadi begitu kita mati, Pak, ini sedikit, nggak ada yang jumpa lagi kita semua nih. Bahkan sama keluarga kita nggak jumpa. Begitu dibangkitkan pun nggak jumpa lagi. Malah kita lari dari orang-orang yang dekat kita. Kenapa? Takut dimintai pertanggungjawaban terhadap orang dekat kita. Itu kan dijelaskan dalam surat Abasa wa Tawalla. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni. Hari di mana orang lari min akhihi, dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia lari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dia lari dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sa'nu yughni, kan hari pada waktu itu urusan sangat berat sekali. Sangat sibuk kita menghadapi. Jadi boro-boro mau ingat orang lain, kita sendiri belum tahu kita selamat atau enggak. Enggak akan kita mikirin anak kita, Pak. Jadi kalau udah dikubur, Pak, juga sama. Enggak ada lagi kita ingat bagaimana kondisi, gimana anakku, gimana istriku, gimana suamiku. Enggak ada lagi, udah meninggal sudah. Nafsi-nafsi sudah. Kita menghadapi urusan kita sendiri-sendiri. Jadi kalau ada orang bilang udah mati masih bisa gentayangan, itu enggak ada judulnya, Pak. Pernah kan mau gentayangan? Apa? Mau gentayangan mau apa? Itu yang gentayangan itu adalah korin-korin kita. Korin itu dari golongan jin. Makanya kadang-kadang dia mirip kita. Korin itu, Pak, orang yang nempel di dalam diri kita. Korin namanya. Semua orang pasti ada korinnya. Ada jin yang nempel. Di kita ini ada korin yang nempel di dalam diri kita. Itu yang nanti bisik-bisik yang enggak benar. Jadi manusia itu, dalam hadis dijelaskan ada dua korin. Ada korin minal malaikah, ada korin minal jin. Dalam diri kita, dua korin. Yang korin minal malaikah meniupkan yang baik-baik. Ada kok ada bisikan yang baik-baik itu dari malaikat itu. Tapi kalau ada yuwaswisu fi sudurin nas itu ada korin yang buruk. Dalam hadis dikatakan semua manusia ada korin. Wala anta ya Rasul, aku pun ada korin kata Rasul. Cuman korinnya aku sudah Islam. Nah, jadi korinnya Rasulullah itu sudah Islam, dia tidak menggoda Nabi. Nah, makanya sering gentayangan tuh kata orang itu bukan orang yang itu, walaupun dia tahu kondisi kita ya korin kita. Ruh kita sudah mati. Kalau dia nikmat, ngapain dia ngurus-ngurus orang yang hidup lagi? Orang dapat nikmat kubur dia. Di alam barzahnya. Kalau orang yang kena siksa, boro-boro bikin orang lain, dia jadi gebukin. Nah, kira-kira gitu. Karena dua kondisi. Kalau yang enak, ngapain gitu orang di dunia udah susah-susah. Ngapain dipikir-pikirin lagi, diingat-ingat. Kalau lagi dia
dapat nikmat kubur. Kalau Allah dapat siksa kubur, boro-boro mikir orang dia belum tentu selamat di kubur, digebukin, boro-boro mikir orang lain. Jadi nggak ada tuh, begitu dikubur selesai. Nggak ada kita mikir lagi apa yang terjadi bagi anak kita, keluarga kita, boro-boro mikir orang lain. Kita saja belum tentu selamat di kubur sana, karena di kubur tuh ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan kubur, malaikat nukar nangkir. Ada ujiannya di sana, ada namanya fitnah kubur. Fitnah kubur tuh ujian kubur. Kalau kita lolos, itulah yang iliyin itu. Kalau tak lolos, itulah yang sijin itu. Ini kira-kira kondisi begitu meninggal, kita terpisah semuanya. Nggak ada lagi yang jumpa siapa. Walau sebelah. Kapan lagi kalau mau ketemunya, Pak? Dibangkitkan sendiri-sendiri, dihisap sendiri-sendiri. Kapan lagi ketemunya kalau masuk surga? Kalau masuk surga baru kita ketemu kembali. Anak istri bisa jumpa di surga, asal sama-sama masuk surga. Sama orang tua kita jumpa lagi. Sama saudara-saudara kita jumpa lagi. Sama sahabat-sahabat kita jumpa lagi. Nah, disitulah baru kita bisa ngobrol-ngobrol. Tapi kalau di neraka udah nggak jumpa, udah masing-masing digebukin dengan kaplingnya, kamu boro-boro kita mau cari orang di sana. Makanya ada anak-anak muda sekarang kadang-kadang ucapannya itu enak masuk neraka katanya. Kenapa? Banyak ketemu artis katanya. Banyak ketemu, ya itulah orang-orang yang tenar katanya. Emang lu di sana bisa minta tanda tangan apa? Di dunia kayak dia bayangkan alam akhirat sama kayak dunia, bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa minta tanda tangan. Emang artis di sana cantik juga, asli udah ini kita bahas nanti. Di neraka orang tuh mukanya hitam legam, orang kena api hitam legam. Dibakar gimana nggak hitam legam? Kayak gitu mau minta tanda tangan, jelek semuanya. Kayak gitu mau minta tanda tangan. Nah, balik pada yang tadi. Jadi kapan-kapan lagi ketemunya? Nanti kalau sudah di dalam surga. Nah, baru kita bisa ngobrol-ngobrol. Baru kita bisa cerita-cerita gitu loh. Balik kita pada kaji kita. Itu sedikit ya. Jadi kalau sayang anak, Pak, bawa dia ke surga. Sayang istri, bawa ke surga. Sayang suami, Bu, bawa ke surga, ajak ke surga. Sayang orang tua, doain. Kalau dia masih hidup, ajak dia juga ke surga. Kalau orang tua kita masih belum amalnya nggak benar, baguskan amalnya, ajak dia beramal. Kalau dia belum Islam, ajak dia masuk Islam. Kenapa hanya orang di surga yang bisa ketemu? Kalau nggak di surga nggak ketemu lagi kita. Jadi orang yang sayang dibilang true love itu, cinta sejati itu ya cinta yang sama-sama di surga. Nggak ada cinta sejati itu sama-sama di neraka. Nggak apa-apa masuk neraka asal bersama kamu, pret. Ada suka orang kayak gitu tuh, saking cintanya, Pak. Nggak apa-apa di neraka asal bisa bersama kamu. Emang di neraka kamu bisa dua-duaan? Itu hanya ada dalam film Kuci-Kuci Hutahi aja tuh, Pak. Dalam film aja tuh. Dalam kenyataan di akhirat nanti nggak ada itu. Ya. Ya kalau mau cinta sejati, ya sama-sama itu cinta sejati. Kita sama-sama di surga. Itulah cinta sejati. Bersama di surga. Jadi kalau cinta sama anak, bawa dia ke surga. Cinta sama keluarga, bawa dia di surga. Makanya bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sayang sama diri kita, bawa diri kita ke surga. Sayang sama keluarga kita, bawa mereka ke surga. Kalau di neraka nggak ada itu. Kan di neraka nggak akan pernah kita jumpa. Kecuali kalau kita masuk ke dalam surga. Ini sedikit. Makanya kalau kita bicara ilmu hakikat itu banyak bicara ilmu akhirat, Pak. Makanya saya senang nih, yang udah senior ini paling enak belajar ilmu hakikat. Akhirat udah dekat kita nih, Pak. Begitu kita mulai sakratul maut, disitulah alam akhirat kita mulai. Jadi alam akhirat dimulai saat kapan? Saat kita mulai sakratul maut. Disitulah alam akhirat dimulai. Jadi alam kubur itu, Pak, alam akhirat. Pintunya sakratul maut. Itulah alam yang sesungguhnya. Jadi alam dunia ini bukan alam yang sesungguhnya, ini bukan alam hakikat ini alam zahir yang hancur, yang menipu. Ya.
Jadi gitu. Nah, balik kita pada kaji kita. Nah, gimana kondisi rohani saat kita mulai sakratul maut? Saya bilang tadi, di sinilah kita mulai bisa melihat siapa kita, Pak. Cantiknya kita saat itu kita ngelihat. Makanya orang kalau begitu nengok dirinya, kalau dia cantik, dia senang. Wih, cantiknya aku ini, indahnya aku ini, bersihnya aku ini, wanginya aku ini. Wah, senang kali kita. Kita bisa melihat siapa diri kita sungguhnya. Tapi kalau kita begitu mati, bau apa, kita pun benci sama diri kita. Jadi ketahuannya kapan? Saat mulai kita mati. Di situ saya bilang kemarin, bedanya sakit rohani sama sakit jasmani. Kalau sakit rohani di dunia nggak kelihatan, Pak, nggak kerasa. Makanya orang abai. Ketahuannya kapan? Mulai sakratul maut, baru ketahuan sakit rohani itu. Sampai dikubur dan selamanya sakit itu. Jadi orang sakit rohani, penderitaannya kapan? Dimulai saat mati. Kalau sakit jasmani beda. Di dunia kerasa, begitu mati, sakit jasmani udah gak kerasa lagi, Pak. Makanya orang kalau udah mati pasti nggak ada yang berobat lagi. Ada yang berobat nggak, Pak? Kalau udah mati? Kenapa orang mati nggak ada berobat lagi? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Satu, ya karena sakitnya sudah selesai. Yang kedua, yang bersangkutan udah nggak ngeluh. Aduh, kalau orang mati, Pak, badanku sakit, jantungku sakit, pasti kita obati. Kan nggak lagi deh, berhenti, diam dia udah. Makanya ngapain diobatin lagi? Orang berobat kan gara-gara apa? Ya gara-gara ngeluh sakit apa, aduh sakit, makanya kita obati. Begitu udah mati, udah nggak ada lagi ngeluhnya, selesai. Makanya orang sakit jasmani yang kita bahas kemarin sibuk cari obat kemana aja. Kenapa? Karena sakit, terasa sakitnya. Makanya kita cari obat kemana aja supaya hilang rasa sakit kita. Mengapa orang sakit rohani nggak pernah cari obat? Karena nggak kerasa, makanya nggak akan cari obat. Makanya orang sakit rohani itu, Pak, jangan dikasih tahu, Pak. Kalau dikasih tahu nggak akan pernah, dia marah dia. Kau sakit rohani, kau kita bilang marah dia pasti. Kemarin kan kita bahas ciri-cirinya. Sakit rohani orang lain lebih tahu daripada dirinya. Kalau sakit jasmani kita lebih tahu daripada orang lain. Hatta dokter kita lebih tahu. Makanya dokter kalau meriksa orang pasti tanya, sakitnya apa, Pak? Pasti gitu. Karena kita lebih tahu. Tapi orang sakit rohani enggak. Makanya ketika mati baru akhir dari penderitaan sakit jasmani, awal penderitaan sakit rohani. Memang ngeri kita bahas nih, Pak. Agak ngeri-ngeri sedap pembahasannya. Jadi gitu. Jadi kita mulai. Nah, bentuk rohani kita indahnya tergantung amal-amal kita, Pak. Makin bagus amalnya, makin cantik orangnya. Jadi kalau mau besolek rohani, Bu, Pak, sekarang tempatnya nih. Besolek rohani ini sekarang. Kalau kita mau seperti apa nanti indahnya rohani kita bercermin, nah kira-kira begitu. Sekarang bercermin, tengok cermin. Makanya kalau kita salah satu doa kita ketika bercermin apa doanya? Ada yang hafal? Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Atau Allahumma hasanta khalqi fahassin, boleh hasan, boleh ahsan sama. Nah, itu kok bahasa dalam bahasa hakikat, ya Allah, sebagaimana kau cantikkan badanku, fahassin khuluqi, cantikkan juga ruhaniku. Nah, kira-kira begitu. Kayak saya bilang kemarin, indikator ruhani yang bagus itu, yang cantik itu terlihat dalam akhlaknya. Orang kalau akhlaknya buruk itu menunjukkan rohaninya buruk. Orang kalau akhlaknya bagus itu menunjukkan rohaninya bagus. Maka kalau kita belajar ilmu hakikat, kita mengatakan Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah, ya, berkaca. Kayaknya kita udah tua-tua nih nggak pernah bercermin lagi, Pak ya. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini udah nggak pernah bercermin lagi. Masih muda kita bercermin. Udah tua ini apa perlu dicermin? Udah jelas, udah tahu kita, udah peyot, kan ngapain itu? Bercermin-cermin lagi. Kecuali ibu-ibu, nah, kalau mau keluar, mau apa? Mau ke
mau ke mall, nah itu baru bercermin. Kalau kita ini laki-laki udah jarang kita bercermin nih. Jangan-jangan ya, coba angkat tangan yang nggak pernah bercermin lagi, kita bercermin lagi. Itu salah satu doa bercermin tuh itu. Itu hadis Pak ya. Apa doa bercermin? Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, khalqi itu fisikku, fa ahsin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku. Nah, kita bahas kemarin, ruhani itu bagus tidaknya kelihatan tercermin di akhlaknya. Nah, balik kita pada kaji tadi. Jadi begitu meninggal baru tahu kita siap bagaimana bentuk orangnya. Jadi makin bagus iman dan amal solehnya, makin cantik orangnya. Makin indah bentuk kita. Tapi makin jelek amalnya, makin banyak maksiatnya, makin buruk. Makanya Pak, saya bilang dulu di awal-awal, kalau bentuk rohani, bentuk jasmani Pak, itu kita beti Pak. Ya beti itu artinya ya yang ganteng banget, yang jelek banget, gak terlalu beda lah Pak. Apalagi kalau kita lihat dari Monas. Yang jelek sama yang cantik, mohon maaf ya, kita bukan menghina fisik ya, tapi ini sebagai contoh. Sama aja Pak, beti Pak. Mau cantik gimana pun dari Monas, alah, nah, nampaknya tuh. Mau jelek pun kok dari Monas, nggak nampaknya. Tapi nanti di akhirat, antara orang jelek sama orang cantik bedanya kayak langit dan bumi. Yang satu terang indah bersinar kayak cahaya bulan bintang atau matahari, yang satu hitam legam bentuknya, ma'uzubillah, tergantung amal nanti bentuk kita Pak. Jadi bentuk rohani tergantung apa? Amal kita. Jadi salah satu makna ayat, nanti ini kita bahas. Bapak mungkin sudah hafal. Ya, itu surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salah satu maknanya Pak, sekecil apapun perbuatan yang jahat, yang baik, nampak kita bisa lihat. Salah satu penafsirannya itu kelihatan di badan kita. Kita bisa lihat dia di badan kita. Sejelek apapun perbuatan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, keburukan, kita akan juga lihat. Kecuali kalau orang itu sudah dimaafkan, dihapuskan, itu lain. Tapi kalau nggak dimaafkan, nampak apa nanti. Itulah makna ayat yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Pada hari itu dibangkitkan. Itu surat Al-Qari'ah, surat keberapa? Surat kan? Al-Zalzalah, surat ke-99 kalau tak salah saya. Betul. Al-Zalzalah itu surat 99, ya, 3 ayat terakhir. Jadi bentuk ruhani kita bermacam-macam, berbeda-beda, tergantung amal solehnya. Ya tergantung amal buruknya juga. Kalau amal soleh nanti cantik kali, ada yang indahnya, cahayanya seperti matahari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang. Ya kok seperti matahari, wih, gimana tuh? Itu berarti amalnya, Masya Allah. Kalau seperti bulan, ya cantik juga, tapi agak redup dikit. Tidak terlalu seperti, ada juga kayak bintang. Jadi bentuk kita nanti itu dari sisi cahayanya. Dari cantiknya juga sama, Pak. Sama. Ya. Pernah dengar cerita ini, maaf ini sedikit ya. Biar tentang kita. Kalau muazzin di sana nanti lehernya panjang. Pernah dengar hadis itu? Cuman jangan bayangkan panjang itu artinya jelek, Pak, bukan. Panjang itu indah, jenjang bahasa kita sekarang mungkin ya, bukan panjang. Itu cantik itu, lehernya indah itu. Jangan bayangkan dia kayak apa, angsa gitu, bukan, jangan gitu. Atau kayak apa namanya satu lagi yang lehernya panjang?
kayak jerapah, bukan. Itu ada hadis, Pak. Jadi muazin itu nanti lehernya panjang. Ya karena dia sini tukang azan, arti panjang itu maksudnya indahnya itu waduh, lain. Dia punya leher khusus. Ini para muazin ini nanti lehernya khusus, cantik, lain. Wih, cantik kali leher, kita bilang. Itu tukang azan tuh. Itu amalnya dinampain. Pernah dengar lagi? Orang yang dibangkitkan mukanya, muka keledai atau muka kuda? Kepala keledai, pernah? Siapa itu? Siapa itu? Ini yang ahli masjid ini harus tahu nih. Siapa itu? Orang yang dibangkitkan kepalanya keledai atau kepalanya kuda? Siapa itu? Orang yang mendahului imam saat sholat berjamaah. Ini ahli masjid harus tahu itu. Orang yang imam belum ruku, dia ruku duluan. Imam belum i'tidal, dia i'tidal duluan. Imam belum sujud, dia sujud duluan. Dia pengen mendahului imam. Ya, dia pengen, pokoknya nggak mau dia didahului imam. Harus dia duluan daripada imam. Nah, itu nanti dibangkitkan dalam keadaan kepalanya kepala keledai atau kepalanya kepala kuda. Na'udzu. Nah, itu contoh, Pak. Jadi di sana nanti bentuk kita astatan, berbeda-beda. Jadi bentuk rohani. Nah, sekarang baru saya cerita di sedikit nih. Mak, ibu-ibu, nih kalau jadi ketika kita dikubur, ingat, badannya di mana? Di kuburan. Ruhaninya di mana? Di alam kubur. Kalau alam kuburnya bagus, tempat orang soleh, apa nama alam kuburnya? Illiyin. Surat apa itu? Surat Al-Mutaffifin. Kalau alam kubur yang di mana? Yang orang yang disiksa namanya apa? Sijjin. Ya, dalam riwayat dikatakan Sijjin itu di bumi paling dalam. Itu paling panas tuh, Pak. Bapak pernah dengar ya ini ya? Ini hanya cerita aja. Pernah dengar nggak yang pernah sempat viral itu? Ada di Rusia apa katanya mereka ngebor apa namanya? Ngebor mungkin kolam, bukan kolam apa namanya, sumur apa? Sumur minyak kali atau apa ya? Di kedalaman berapa kilo, Pak? Itu terdengar suara jeritan-jeritan. Wah, 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 wah. Itu nggak bisa ditalar, Pak, kecuali hanya orang Islam yang bisa nalarnya. Terdengar orang menjerit, wow, 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 menjerit-jerit itu kan terekam gitu. Ya kalau kita walau alam, tapi kalau kita bahas dari sisi ayat dan hadis itu bisa memungkinkan. Nah jadi gitu. Nah bagaimana bentuk ruhani kita tergantung amal soleh kita. Jadi kalau amal solehnya bagus, bentuk ruhaninya indah sekali. Tapi kalau amalnya toleh, amalnya salah, ruhaninya jelek sekali. Istilah saya kan kemarin, Pak, ibadah ini pada hakikatnya itu adalah kebutuhan ruhani. Jadi sholat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, itu pada hakikatnya, Pak, itu adalah makanan ruhani, mandi ruhani, istirahat ruhani, apalagi olah ruhani, apalagi istilahnya minyak wangi ruhani. Jadi kita kalau ibadahnya bagus tanpa dosa, dosanya dimaafkan, maka ruhaninya sehat, kuat, cantik, wangi, bersih, bercahaya, pokoknya lengkap semua di situ. Tapi sebaliknya, ruhani yang tidak pernah mandi, tidak pernah sakit ketika berobat, tidak pernah makan, tidak pernah apa lagi? Bersih-bersih, nggak pernah pakai minyak wangi, kira-kira gimana, Pak? Orang nggak pernah mandi, nggak pernah berobat kalau dia sakit, terus nggak pernah apa lagi? Pokoknya semua yang jelek lah itu. Berarti gimana kira-kira orang itu, Pak? Jelek, bau, apa lagi mana? Kurus, kerontang, gimana lagi? Kurapan, pokoknya semua di situ. Kayak gitulah nanti ketika kita melihat ruhani kita. Jadi sekarang kita kembali kepada pelajaran kita. Kalau mau ruhani cantik, kapan mempercantiknya? Sekarang. Jadi kalau ibu-ibu
Bu, ada ibu-ibu nggak di sana? Bu, bu. Dengar suaranya kita. Ya, kalau ibu-ibu sibuk bersolek badan, sekarang pelan-pelan ganti bersolek rohani. Gimana cara bersoleknya? Ya tadi, sholat itu pada hakikatnya bersolek rohani, puasa bersolek rohani, baca Quran bersolek rohani, zikir baca bersolek rohani. Itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Maka saya bilang kemarin, makin tua jasmani makin jelek. Tapi rohani kalau kita pelihara, makin tua makin cantik. Jadi ibu-ibu yang sekarang sudah mulai peot-peot nih, mohon maaf bapak-bapak ini, yang sudah mulai ini bentar. Ini badan doang Pak, rohaninya mudah-mudahan cantik-cantik semua nih. Amin. Aminkan dulu. Amin. Perkara belum nanti itu pokoknya aminkan dulu. Kapan ketahuannya? Saat mati. Begitu kita nengok diri kita Pak, senengnya kita. Dan nanti pasangan kita, orang yang bersama kita nanti dikubur kita nggak sendiri Pak, bersama amal-amal kita. Kita nggak sendiri, bersama amal kita. Nanti pasangan kita itu adalah amal soleh kita, pasangan kita Pak. Jadi jangan bayangkan di sini seperti suami istri, jangan ya. Lain, pasangan tuh nggak bisa kita bayangkan. Pokoknya kita senang banget pasangan, pokoknya cantik, indah. Itulah amal kita nanti. Kita pun indah, pasangan kita juga indah. Terus nanti di alam kubur kita bukan bersama orang lain, satu bersama amal, yang kedua bersama para malaikat. Kita didampingi para malaikat nanti. Di kubur sana Pak, kita didampingi oleh amal kita, didampingi oleh para malaikat. Jadi kita punya apa? Pasangan dari amal kita, punya keluarga dari kelompok malaikat. Senang nggak kira-kira? Makanya apa doa kita ketika orang mati? Ada yang hafal? Allahumma abdilhu daron min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan atau zaujatan khairan min zaujihi atau zaujiha kalau buat perempuan. Allahumma abdilha daron min dariha, terus ahlan khairan min ahliha wa zaujan khairan min zaujiha. Sering mendoakan gitu Pak. Itu hadis Nabi, kita suruh doa itu Pak buat orang-orang yang mati. Pertama, Allahumma ghafir lahu atau warham wa Allahumma ghafir laha wa afihi wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzu wa madkhalah wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min khataaya kama yanqa thabul abyad min danas. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min farin niran. Dan juga ada contohnya, Allahumma abdilhu daron min darihi khair ahlan khairan min ahlihi zaujan khairan min zaujihi. Di sana kita punya tempat yang baru. Kalau kita di sini amalnya bagus, tempat tidurnya aja Pak, di alam kubur Pak, 70 tahun lebih kita untuk sampai ke ujungnya. Itu tempat tidurnya doang. Itu dalam hadis itu. Jadi tempat tidur kita doang Pak. Dari apa? Berjalan 70 tahun ke ujung sana masih nggak nyampe. Lebih lagi masih. Kira-kira seluas apa kira-kira tuh? Ini tempat tidurnya doang tuh. Jadi Bapak mau guling kira-kira gitu. Woi, aman itu. Di sini paling berapa sih tempat tidur kita? 6 kaki udah hebat kali. Nggak pernah ada orang saya lihat ada orang tempat tidur 10 kali 10 belum pernah saya lihat Pak. Paling banter berapa? 2 kali 2. Udah hebat kali itu 2 kali 2 tuh. Sekaya-kayanya dia nggak ada orang punya tempat tidur 10 kali 10, nggak ada Pak. Pernah nggak dengar? Lihat Pak, tempat tidur 10 kali 10, pernah nggak Pak? Paling banter berapa? Ya 2 kali 2 atau 2 kali 3 lah, kecilnya itu. Di sana, Tapi kalau ahli kubur yang banyak maksiat, banyak dosa, disempitkan sampai dalam riwayat sampai
besatu rusuknya. Itu perumpamaan, Pak, besatu rusuk. Saking sempitnya. Boro-boro dapat tempat tidur, bukan tempat tidur lagi, dijepit dia sama alam kubur. Balik pada kaji kita. Jadi kubur kita apa nanti? Punya rumah sendiri. Ini kalau yang husnul khotimah, punya pasangan. Siapa pasangan kita? Maka doanya apa? Kasih dia rumah lebih baik dari rumahnya, kasih dia ahlan. Ahlan itu keluarga. Yang siapa keluarga kita nanti? Para malaikat. Nah itu nanti lihat dalam surat Fussilat yang saya katakan, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami nanti yang akan jagain kamu, membersamai kamu ketika kau di dunia, ketika kau di kubur, bahkan nanti sampai kau di akhirat. Jadi keluarga kita di sana para malaikat, Pak. Tentunya malaikatnya juga cantik-cantik. Dan satu lagi apa? Pasangan kita. Siapa pasangan kita? Itulah amal-amal soleh kita. Jadi amal kita, Pak, nanti berwujud apa? Berwujud manusia seperti, bukan manusia lah, seperti kita lah. Ya. Cantiknya itulah menjadi teman kita. Makanya nggak kesepian nanti di sana. Tapi bukan bersama orang-orang ketemu di insya Allah, nggak sama-sama insya Allah dapat nikmat kubur, amin. Yang nggak kita ketemu nggak, yang lain lagi bentuknya bukan kita. Apa tadi? Siapa pasangan kita? Amal-amal soleh. Jadi bapak kalau mau cari kawan, cari istri, cari pasangan, sekarang waktunya. Papa mau kemana? Saya mau cari pasangan ke masjid. Wih, nggak mau istri kita di rumah. Apa pula bapak ini? Iya, amal solehku nanti kan jadi pasangan aku nanti dikubur. Kan sedap gitu, Pak. Ya. Jadi apa tadi? Dapat tempat, rumah yang indah. Yang kedua, pasangan. Yang ketiga apa? Keluarga. Siapa keluarga tadi? Para malaikat. Tapi sebaliknya, kalau penduduk yang sijin tadi punya tempat juga, tapi tempat sangat sempit sekali. Bahkan sampai bisa menyatukan rusuk-rusuk yang sempitnya. Kedua, dia punya pasangan juga. Pasangannya buruk sekali. Itulah amal buruknya. Yang ketiga, dia punya keluarga. Keluarganya malaikat yang tukang gebukin. Digebukin sama malaikat. Jadi dia punya keluarga juga. Tapi keluarganya nyiksa. Gedegam. Udah kawan pasangan jelek kali. Punya apa? Punya keluarga gebukin kita. Aduh, bam lagi. Kau pak. Oh, Masya Allah. Setiap pagi dan petang kita dinampakkan lagi tempat kita, Pak. Setiap pagi orang ahli surga dinampakkan surga. Ini aja alam kubur yang iliyin aja udah indahnya. Setiap pagi dinampakkan surga kita. Setiap petang pun dinampakkan surga kita. Sebaliknya orang ahli neraka juga sama. Setiap pagi dan petang dinampakkan apa? Kalau neraka ini Allah jelaskan dalam surat ke-40. Ya, Allah jelaskan dalam 40 bagaimana Fir'aun itu ya dinampakkan neraka ghuduwan wa asiyan. Jadi dinampakkan neraka setiap pagi dan petang. Lihat Pak ya. Ini Fir'aun itu. Nah, ini juga kalau lihat dalam tafsir bukan hanya Fir'aun. Semua ahli neraka dinampakkan neraka itu setiap pagi dan petang. Lihat surat 40 ya, surat Ghafir ya, ayat 46 ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini dalil, termasuk juga dalam hadis ada ya. Ini dalil an-naru neraka yu'raduna 'alaiha, dinampakkan kepada mereka ghuduwan setiap pagi wa 'asyian dan setiap petang. Ya, mereka tuh di sini maksudnya adalah orang-orang apa? Fir'aun beserta orang-orang. Tapi maksudnya juga semua orang kafir juga begitu. Ya, ghuduwan
Wa yauma taqumus saah, dan saat hari kiamat terjadi, adkhilu ala fir'auna asyadal adzab, masukkan semua ahli keluarga Fir'aun beserta bala tentaranya asyadal adzab, kepada azab yang sangat pedih, sangat keras. Jadi balik kepada tadi. Itu tadi kubur. Jadi orang ahli kubur dapat ini. Nah, sekarang saya kasih kabar baiknya sedikit. Tadi udah ngeri-ngeri. Nah, di kubur ini, Pak, di kubur ini bahasa saya ini semacam terminal. Ada orang awalnya kena siksa kubur, tapi nanti dia bisa dapat nikmat kubur. Ini saya kasih biar bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati dan persiapan. Di kubur ini, Pak, bisa awalnya kena siksa kubur, nanti ujungnya kena nikmat kubur. Semacam terminal dia, Pak. Bisa pindahin nanti kita, bisa pindah alam. Tadinya di Sijin, bisa nanti kita ke Iliyin. Nih, contoh ya, ini sedikit. Ini amal, setiap kita mati, semua amal tadi kan ditimbang, dinampakkan. Ini amal baik kita, ini amal buruk kita. Ini amal buruk gini. Setelah ditimbang, ketika kita mati, lebih banyak amal buruk kita. Nah, di sini amal buruknya lebih banyak, amal baiknya sedikit. Ini matinya su'ul khotimah. Di kubur, ini kena siksa kubur. Nauzubillah. Tapi Pak, kalau di kubur kita punya 4 tipe. Satu, punya saudara-saudara, anak dulu. Kita punya anak yang selalu mendoakan kita dan selalu beramal soleh. Sedikit matematikanya, ketika kita mati, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak begini, dosa kita 2000, pahala kita 1000. Mana lebih berat? Dosa. Ini pasti su'ul khotimah. Ya, kalau pahalanya 2000, dosanya 1500, insyaallah husnul khotimah. Lebih banyak dosanya. Ketika dikubur, ini masih bisa perbaikan, Pak. Ada her istilah kita kalau ujian. Kena azab kubur dulu, nggak lolos pertanyaan kubur, fitnah kubur, tapi dia punya anak yang selalu mendoakannya dan selalu beramal soleh. Tadi pahalanya 1000, dosanya berapa? 2000. Minus berapa? Minus 1000. Anaknya beramal, anaknya mendoakan. Amal soleh anaknya menambah. Jadi tadi berapa tadi amal solehnya? 1000. Dari amal anak solehnya, anaknya sholat apa, anaknya nambah 500. Terus anaknya selalu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Itu Rabbighfirli wali walidayya itu, Pak, mengurangi dosa kita. Pahalanya nambah dengan amal solehnya, Rabbighfirli wali walidayya, mengurangi dosa kita. Nambah 500 jadi 1500, yang 2000 dia Rabbighfirli wali walidayya berkurang 300. Misalnya, ini permisalan. Jadi berapa dosanya? 1700. Karena Rabbighfirlinya anak-anaknya. Amal anak-anaknya nambah 500. Berarti berapa pahala kita sekarang? 1500. Berapa minusnya? 200. Kita punya sedekah jariah. Ngalir, Pak, sedekah jariah itu. Punya ilmu yang bermanfaat. 2, punya ilmu yang bermanfaat. Ngalir lagi tuh, Pak, di kubur. Nambah 150 lagi. Nambah berapa? 150. Berarti sekarang minusnya berapa? Minusnya berapa? 50. Punya sahabat-sahabat yang mendoakan apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa, selalu mendoakan. Yang sahabat ini penting, Pak.
Karena doa mereka setiap kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman atau walil mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu masuk ke kubur, Pak. Masuk itu ke kubur. Maka doa itu ketika mohon ampun, doakan orang yang dikubur juga. Suha, ya. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal musliman al ahya, yang hidup, wal amwat, maupun yang mati. Doa kita nyampe tiap hari, dikumpul-kumpul, istighfar kita ternyata 100, Pak. Doa istighfar sahabat kita. Tadi minus berapa? Sorry, tadi pahalanya berapa? 500 tambah sedekah jariyah ilmu orang, nambah berapa tadi? 150. Berapa semuanya jadinya? 650. Ini berapa tadi? Kurang 300. Ada 700, 100, 1700. Nambah 100. Jadi berapa kita semua? Kurang 100 lagi. Berapa jadi dosanya? Tadi kan 1700. Kita mohon ampun. Kurang 100. Jadi berapa? 1600. Pahala berapa? 1650. Udah positif. Berubahlah. Tadi kena siksa kubur kita, menjadi dapat nikmat kubur. Coba, jadi kubur itu bisa terjadi perubahan, Pak. Perubahan. Hampir lupa saya. Dikubur, digebukin, itu ngurangin dosa, Pak. Itu enak, azab kubur itu bagus loh, Pak. Bagus ternyata. Jadi sebelum kita hitung dulu tadi ya, dia disiksa selama 3 tahun, itu berkurang dosanya 200. Kira-kira begitu. Jadi disiksa itu mengurangi dosa, Pak, bagi orang beriman. Jadi siksa kubur itu mengurangi dosa orang beriman. Jadi harusnya kita kena siksa 3 tahun, nih ya, gara-gara doa yang tadi itu. Cuman kena siksa kita setahun, Pak. Gara-gara apa? Dari doa anak yang soleh, amal-amalnya, doa kita, sedekah jariyah. Maka tadinya disiksa kubur, dari disijin naik dia ke iliyin. Alhamdulillah. Itulah enaknya orang beriman. Jadi selama kita masih hidup, masih manfaat ini, Pak, amal. Tapi kalau udah mati, udah di akhirat, nggak lagi. Dikubur masih manfaat doa-doa kita yang hidup. Tapi begitu di akhirat, nggak ada lagi orang bisa mendoakan orang lain, karena di akhirat sudah nafsi-nafsi. Kecuali syafaat dari Nabi dan syafaat amal soleh gitu. Nah, ini kita bicara sedikit. Jadi azab kubur ada sisi positifnya. Kenapa? Pak, mohon maaf ya. Ini bukan ini ya. Mudah-mudahan tidak begini. Tadi husnul khotimah, gara-gara ini kena siksa kubur akhirnya positif, di akhirat kita hisapnya bagus, masuk surga. Karena sudah positif. Tapi ada orang yang negatif terus, nggak ada yang doain. Kalau ada yang doain negatif terus, nggak bisa juga nambah. Dia orang beriman, orang muslim, tapi dosanya nggak ngangkat, Pak. Anak solehnya nggak punya, amal jariyahnya nggak punya, yang mendoakan sahabatnya nggak ada atau sedikit, karena kawan yang baiknya tak ada, sehingga nggak ada yang doain dia. Jadi amalnya itu, kalaupun ada masuk, misalnya dosanya 2000, pahalanya cuma 500, nggak nambah-nambah. Paling setelah disiksa selama sampai hari kiamat, berkurang 1000. Paham maksudnya? Berkurang 1000. Dosa 2000, pahala 500, nggak ada yang nambah, disiksa di kubur, kurang 1000. Jadi berapa dosanya tinggal? 500. Nah, yang 500 itulah nanti disiksa di neraka. Disiksa di neraka. Jadi sisanya, Pak. Tapi ada orang sedikit dosanya 2000,
pahalanya 1.500. Nggak ada yang masuk. Ada yang masuk, Pak? Ternyata selama dia mati, dikubur selama sampai berbangkit, itu kita anggap penghapusan dosanya 1.000. Gimana? Pahala 1.500. Ini sedikit karena saya jurusan matematika, saya berusaha mematematikannya, Pak. Ini hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ini sedikit logikanya biar dapat. 1.500 pahalanya, dosanya 2.000. Ternyata disiksa selama dikubur itu adalah 1.000. Berarti berapa sebenarnya dia, Pak? Dia plus 500. Dia masuk surga, Pak. Jadi gitu. Jadi azab kubur itu menghapus dosa, sama seperti kita musibah di dunia. Musibah di dunia bagi orang beriman menghapus dosa. Azab kubur bagi orang beriman itu menghapus dosanya. Jadi kalau gitu bagus nggak azab kubur? Bagus nggak azab kubur, Pak? Bagus. Pengen nggak kalau gitu? Ya udah, kalau gitu makanya bagusin. Ternyata Pak, azab neraka ada bagusnya juga bagi orang beriman loh. Kita bicara orang beriman. Orang beriman yang negatif sudah di akhirat dihisap lebih banyak dosanya. Pahalanya 1.000, dosanya 2.000, udah di akhirat nih. Tinggal 1.000 dosanya, kena syafaat berkurang 500, tinggal 500. Nah 500 dicuci di apa? Itu di neraka, Pak. Pembersihan dia, Pak. Gara-gara dia dicuci, maka badannya bersih, akhirnya dia masuk surga. Jadi akhirat itu, neraka itu ada untungnya bagi orang beriman. Kenapa? Kenapa? Membersihkan gitu. Loh Ustaz, kok dibersihkan? Karena bapak-bapak nanti, kalau lagi, ini sedikit perubahan, kalau lagi masuk kodam, bisa masuk neraka, jangan kita. Kalau kita buruk, kondisi ruhani kita jelek kali, Pak. Jelek kali kita nanti di sana. Dosa kita, ya Allah, mulut lidah kita ngomongin orang, menjulur lidah kita. Telinga kita suka dengar telinga kita kayak gimana. Orang yang perutnya suka minum khamar, itu diceritakan dalam hadis tuh. Perutnya dia bawa perutnya. Orang yang suka berzina, ini bernanah di sini semuanya. Ya Allah. Orang yang suka jalan ke tempat yang maksiat, kakinya seperti apa. Terus kalaupun dia sholatnya mendahului imam, kepalanya kepala keledai. Nauzubillah. Tangannya suka mencuri, tangannya kayak jadi apa. Jadi di sana, Pak, semua amal buruk nampak dalam bentuk fisik. Semua amal baik nampak dalam bentuk fisik. Itulah fa'amman taqulat mawazinu. Semua dalam bentuk fisik. Kecuali Allah ampunkan. Tadi makanya orang suka gibah, Pak. Lidahnya nanti kayak apa? Dia seret-seret tuh lidah. Ada nanti orang di sana, Pak, jalannya mukanya yang berjalan. Kakinya di atas, mukanya yang jalan. Pernah dengar ayat ini? Pernah dengar ayat ini? Yang hafal-hafal dikit, ini surat Al-Qamar. Ya. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar misalnya. Mereka digeret nanti di atas wajahnya. Jadi wajahnya yang di bawah. Jadi Pak, coba dilihat ini, Bapak ini. Jadi nanti di sana Pak ada orang jalan dengan muka, Pak. Orang berjalan dengan mukanya. Kakinya di atas, mukanya di bawah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gimana orang bisa jalan dengan muka?" Apa kata Rasulullah? Allah bisa bikin jalan kau dengan kaki kau, dan Allah bisa bikin jalan kau dengan muka kau. Nih, lihat dalam surat surat Toha. Surat Toha, lihat surat 20. Ini orang berjalan dengan mukanya. Jadi mereka diseret di muka mereka berjalan. Tadi surat Qamar ya, pertama surat Qamar dulu ya. Surat Qamar itu surat 54 ayat-ayat akhir itu dulu. Qamar ayat surat 54 ayat akhir ayatnya 48, yauma yushabuna fin nari ala wujuhim dzuqu massa saqar. Mereka diseret ya di atas mukanya, maksudnya
Kalau kita kan diseret kan kakinya yang jalan. Ini enggak, dia diseret mukanya yang jalan. Jadi kakinya di atas, mana jalan. Ada yang satu lagi jelas ya. Furqan 34. Orang yang dikumpulkan ala wujuhim. Nah, ini sebenarnya berjalan dengan dikumpulkan, dia berjalan dengan mukanya. Itu maksudnya gitu tuh. Furqan 34. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kok ada orang bisa berjalan dengan mukanya?" Kata Rasulullah, "Allah bisa bikin jalan dengan kakimu dan Allah juga bisa jalan dengan mukamu." Sama kayak juga nanti Pak dalam surat Fussilat, kulit kita bisa ngomong. Kita ngomong, kulit kok ngomong? Apa kata kulit? Kami ngomong karena Tuhan kami yang bikin kami ngomong. Itu surat Fussilat. Wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kepada kulit-kulit mereka. Kok ngomong gitu kamu? Apa kata Malek? Kata kulit, kami ngomong karena Tuhan kami, Allah yang membuat kami ngomong. Itu dalam surat Fussilat. Jadi balik dari yang tadi, jadi di akhirat nanti Pak, makanya kalau ibu-ibu kalau mau cantikkan wajahnya di sini. Tempat bersoleknya di sini dengan ibadah-ibadah kita. Jadi di akhirat apa? Oh lupa saya. Di akhirat itu nanti gini Pak, sedikit hampir lupa sebagai penutup. Bismillah. Mbak, ibu-ibu, perhatikan ini. Ini air, ada wadahnya. Di dalam ini perumpamaannya ruh. Airnya perumpamaan. Ini botolnya adalah jasad. Di dunia Pak, ini biar ibu-ibu paham ya, bapak paham. Di dunia Pak, kayak ginilah bentuk kita. Luarnya badan, dalamnya ruh. Bentuk ruh kelihatan nggak? Bentuk ruh kelihatan nggak? Nggak. Bentuk ruh kita masuk di mana? Di badan. Di akhirat beda Pak. Di akhirat ruhani kita sudah berbentuk indah tadi. Yang indah tadi. Turun dia ke mana? Ke bumi. Di bumi tanah tadi yang berisi kita semua nih, badan kita hancur menjadi tanah. Nanti ketika di akhirat dia berbentuk lagi dia. Naik dia nanti saat berbentuk manusia lagi, khalqin jadid, tapi bentuknya badan kita seperti bentuk badan ruhani. Jadi airnya sudah berbentuk, terus fisiknya apa tadi ini? Apa tadi fisik ini? Botolnya yang dari plastik tadi, red, berbentuk apa nanti? Botolnya nggak begini Pak, nggak seperti ini nanti. Tergantung isi airnya. Kalau airnya bagus, cantik, kayak gitulah nanti bentuk badan kita. Jadi yang dibangkitkan itu apa? Badan dan ruh. Yang masuk surga, badan dan ruh. Yang masuk neraka, badan dan ruh. Paham ya? Cuman bentuknya beda-beda. Tergantung bentuk. Maka saya bilang tadi Pak, untung masuk neraka itu Pak, bagi orang beriman. Setelah dipermak, bentuknya jelek, jadi cantik. Digebuk, dibakar. Digebukin, akhirnya mukanya tadi yang jelek, yang jadi bagus lagi, bersih lagi. Setelah bersih, baru dimasukin ke surga. Untung nggak? Untung nggak? Ada nggak manfaat neraka kalau gitu? Ada bagi orang beriman. Membersihkan dia. Karena Pak, kalau kita lagi banyak dosa, masuk surga kita sendiri malu Pak, stres. Kenapa? Orang semua cantik, jadi kalau orang yang penduduk neraka dimasukkan ke surga stres. Ini perumpamaan. Kenapa? Semua orang cantik, indah, dia sendiri hitam jelek, ya stres dia. Maka dia pun nggak mau masuk neraka, nggak mau juga masuk surga. Kenapa? Stres dia nanti di surga. Dia paling jelek orang. Nah, makanya kalau mau bagus, masukin neraka dulu. Nah ini sedikit perumpamaan cerita kita tentang bagaimana bentuk ruhani kita nanti di akhirat. Jadi di akhirat bentuk kita sesuai dengan bentuk ruhani kita. Ruhaninya indah, seperti itulah nanti bentuk kita. Ruhaninya jelek, seperti itulah nanti bentuknya kita. Yang jelek-jelek dimasukkan ke dalam neraka.
yang bagus-bagus. Jadi akhirat nanti nggak usah capek-capek malaikat tuh milih, Pak, udah nampak. Oh ini penduduk surga, ini udah nampak dari bentuknya. Dia nggak usah capek-capek, hitam cantik, hitam jelek legam, udah tahu. Kau minggir sebelah kiri. Yang cantik indah, kau sebelah kanan. Udah tinggal gitu aja. Nggak ada lagi sibuk-sibuk milih lagi malaikat tuh, dari bentuknya udah kelihatan. Ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Nah kayak gitulah nanti. Jadi penutup, kalau bapak-bapak ibu-ibu pengen ruhaninya cantik, indah, senang kita nanti nengoknya di akhirat atau di kubur, maka perbaiki saat di dunia. Tapi kalau tak mau, nanti kita akan menyesal di kubur, apalagi di akhirat, karena bentuk kita sangat jelek sekali. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada bulan depan kita selesai kaji kita tentang hakikat manusia, nanti kita masuk tentang hakikat kehidupan. Tetap judulnya hakikat. Jadi hakikat kehidupan. Ya, nanti hakikat ibadah. Ya, kita semua tentang semua. Jadi di depannya hakikat, ini hakikat manusia, nanti hakikat kehidupan, hakikat ibadah, hakikat rezeki, nanti ada hakikat rezeki nanti kita bahas. Insya Allah. Hakikat kerja ada juga lagi nanti. Mudah-mudahan kita kaji 30 tahun tamat, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini mudah-mudah lagi nih 30 tahun ke depan. Amin. Mari kita dengar baca hamdalah dan penutup majelis. Subhanallah hamdika, syadallah anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.